Dan pemirsa, untuk membahas mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal ataupun IHSG pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Hans Kui, co-founder dari Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans Kui, apa kabar? Ya, selamat pagi. Kabar baik, Bu. Ya, Baik, terima kasih Pak Hans Kui sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Pak Hans Kui, kalau kita lihat IHSG kemarin menguat tipis ya 0,26% ke 8.388. Review Anda seperti apa Pak? Apakah kemudian ini mencermati dari katalis US government shutdown yang dihentikan, kemudian optimisme terkait dengan suku bunga The Fed, atau Anda lihat ini lebih dominasi karena saham-saham konglomerasi nih Pak Hans Kui, silakan. ya, tentu kalau kita lihat pergerakan pasar tentu bercampur ya. Jadi sebenarnya indeks kita itu udah di periode termasuk all time high ya. Jadi beberapa hari terkoreksi sudah memasuki periode all time high. Jadi memang kalau kita lihat saat ini konsolidasi market kita juga positif, faktor luar tentu mempengaruhi government shutdown Amerika yang diperkirakan akan berakhir. Itu salah satu sentimen yang positif, potensi pemotongan bunga oleh Federal Reserve. Kemudian dari dalam negeri sebenarnya data ekonomi kita relatif cukup baik ya, pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pelaku pasar, biarpun melambat dibandingkan kuartal kedua, inflasi kita relatif terkendali. Jadi pasar rebound, dan kemarin kita lihat memang beberapa saham konglomerasi menopang kenaikan indeks. Tetapi memang bercampur faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks kemarin. Baik, review dari Pak Hans Kui tadi terkait dengan katalis secara global. Ini ada optimisme yang dibangun terkait dengan bagaimana The Fed kemungkinan bisa jadi menurunkan suku bunga ya 25 basis poin pada pertemuan Desember. Kemudian dari dalam negeri data ekonomi cukup baik, kemudian data inflasi juga oke, dan kinerja ataupun performa saham konglomerasi yang kemarin juga cukup tinggi. Baik, Pak Hans Kui, untuk itu apakah kita atau sebagai investor ini boleh cukup optimis Pak terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed, atau Anda melihat masih ada wait and see terlebih dahulu dari pertimbangan The Federal Reserve nih Pak Hans Kui? Ya, jadi kalau kita lihat salah satu aspek yang cukup penting itu adalah pembukaan kembali ekonomi US. Ini kan tertutup udah 40 harian, dan ini salah satu periode terpanjang. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Federal Reserve itu kalau mau buat kebijakan, dia butuh data gitu. Nah, saat ini datanya nggak komplit. Kemarin memang ada data tenaga kerja swasta, itu nggak terlalu bagus ya datanya karena ada pengurangan tenaga kerja di sana. Tapi non-farm payroll yang selama ini diandalkan The Fed itu nggak keluar datanya. Jadi ini yang dinantikan. Jadi begitu pembukaan pemerintah Amerika terjadi, itu akan lebih banyak data yang keluar. Tapi yang menarik adalah kemungkinan data tenaga kerja dan tingkat inflasi Oktober itu nggak akan dirilis karena penutupan pemerintah terlalu lama. Mereka nggak sempat collect data-data tersebut gitu. Jadi kalau yang terjadi dengan data yang ada, kami melihat kelihatannya The Fed akan potong bunga di Desember karena data tenaga kerja US cukup lemah. Tapi ada yang menarik juga ya, ternyata layoff yang terjadi swasta di US tadi, ya data tercatat tadi, itu salah satunya dikontribusi oleh efisiensi company dan pemanfaatan teknologi AI. Ya, jadi terjadi lonjakan layoff itu 180 berapa persen, itu karena mereka mulai pakai AI. Dan kalau lonjakan cut itu karena pemakaian AI, berarti ini akan berlanjut cut terjadi gitu. Nah, ini pasti akan memaksa Federal Reserve untuk melakukan pemotongan bunga di Desember untuk menopang pasar tenaga kerja. Jadi The Fed itu ada dua mandat ya, dia agak berbeda dengan beberapa bank sentral yang lain. Biasanya bank sentral itu kan stabilitas harga mandat mereka. Nah, The Fed itu ada mandat selain stabilitas harga tadi, dia ada mandat di pasar tenaga kerja juga. Jadi dia selalu membalance dua hal itu. Jadi pasar tenaga kerja nggak boleh terlalu lemah, tapi kalau terlalu kuat itu nanti inflasi terlalu tinggi. Jadi dia membalance dua itu. Jadi pemotongan bunga ini lebih difaktor oleh pasar tenaga kerja yang lemah, tetapi inflasi US kayaknya cukup bandel ya, tidak bisa turun terlalu cepat seperti ekspektasi beberapa waktu yang lalu gitu. Baik, baik.
Berarti dengan mempertimbangkan kemungkinan terkait dengan kondisi ataupun data ketenagakerjaan, Anda cukup optimis, The Fed bisa memangkas suku bunga di pertemuan Desember. Tapi tadi terkait, ada temuan menarik juga ya terkait dengan, layoff atau efisiensi di perusahaan-perusahaan swasta ini ternyata, masif dilakukan akibat, perkembangan dari dunia artificial intelligence begitu ya. Kita masih harus mencermati, perkembangan situasi ini lebih lanjut. Baik, Pak Hanskui, kita bergeser ke sentimen dari dalam negeri Pak terkait dengan, pemerintah yang memasukkan RUU ini ya, redenominasi ke Prolegnas 2025-2029. Apakah Anda melihat, timing cukup tepat Pak di tengah, pelemahan rupiah, beberapa waktu terakhir dan kemudian juga Anda melihat sejauh apa sih ini bisa berpengaruh terhadap market atau tidak banyak efek yang akan berdampak sebetulnya Pak? Ya, sebenarnya kalau dampak secara ekonominya gitu ya, sebenarnya nggak akan signifikan sekali karena sebenarnya tidak ada banyak yang berubah. Tadi uangnya 1.000, sekarang jadi 1 perak. Ya, Tadinya 10.000 jadi 10 perak gitu. Nah, memang ada beberapa katalis positif di sini. Pertama kan kalau sekarang kan kalau kita lihat $1 sama dengan 16.800, nanti jadi $1 sama dengan 16,8 gitu. Itu sentimen yang positif karena eh, rupiahnya kelihatan lebih bernilai di sana. Kemudian kemungkinan kesalahan pencatatan berkurang ya. Jadi karena nolnya dikurangin di sana. Kemudian ada yang bilang juga pelajar sekolah kalau belajar kan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan gitu kan. Sekarang kok makanan 1.000, 5.000 gitu kan terlalu jauh dengan yang dipelajari. Jadi itu ada beberapa dampak positifnya. Tapi tentu ini harus hati-hati. Pertama, masyarakat mungkin akan panik. Ini kan beda dengan sunering ya. Jadi kita pernah melakukan sunering dulu, uangnya dipotong. Kalau uangnya dipotong, inflasinya langsung naik tinggi ya. Jadi ketika ekonomi nggak bagus, negara melakukan sunering waktu itu. Ini ya. agak berbeda. Redenominasi ini tidak ada yang berubah dari nilai uangnya. Nah, cuman masalahnya adalah banyak juga senior-senior kita yang di atas kita gitu ya. Itu mereka udah jadi senior yang ya cukup berumur, tetapi mereka melihat ketika pemerintah mau melakukan ini, message mereka pada anak-anaknya adalah, oh hati-hati itu sunring gitu. Jadi Mhm, mhm. ya PR-nya kita harus mengedukasi masyarakat cukup lama. Jadi kayaknya ada yang bilang kita butuh 7-8 tahun untuk sebelum melakukan redenominasi karena tidak bisa cepat ya karena nanti Baik. menimbulkan kepanikan. Nah, hal lain adalah kita harus hati-hati dengan aspek pembulatan. Ya, dulu Mhm. kalau barang naik itu kan bisa naik 100 200 perak gitu Iya, ya. iya. Tapi karena 0,0 nanti dibulatin aja gitu ya, naiknya langsung sananya barang 15,400. Sekarang jadi 15,4. Kalau pembulatan langsung jadi 16 gitu. Nah, itu Iya. pembulatan-pembulatan itu tentu bisa menyebabkan naiknya inflasi. Nah, faktor lain adalah psikologi ya. Kita harus Mhm, hati-hati mhm. karena barang biasanya kita beli harganya 100.000. Ya. Sekarang mendadak barangnya jadi 100 perak. Nanti orang mikir, oh ini barang murah ya, gitu. Nah, Mhm, mhm. itu cenderung tidak tidak bagus ya. Artinya mendorong harga akan bergerak naik lagi ke atas. Ya, Jadi ya. tentu ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, harus dengan sosialisasi yang baik gitu ya. Tapi tentu Baik. ada aspek positifnya di sini. Baik, baik, Anda melihat, hal ini kemudian yang membuat ada resiko atau kekhawatiran adalah bagaimana, penerimaan ataupun realisasinya di, pasar begitu ya, mengingat, bagaimana orang-orang yang mungkin, lebih tua ini punya concern yang sangat luas begitu ya, akhirnya seringkali kebijakan ini tidak diterima dengan apa ya, dengan penuh, karena kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu dan tadi terkait dengan aspek pembulatan juga psikologi ini dikhawatirkan bisa memicu inflasi yang lebih tinggi lagi. Baik, kalau tadi kita sudah bicara mengenai, redenominasi, tapi kalau dari, kacamata market nih Pak, apakah kemudian dari kacamata asing terkait dengan, net sell ini ataupun net buy akan terdampak Pak, biasanya ketika suatu negara melakukan redenominasi Pak? Eh,
rasanya nggak akan terlalu berdampak Ya, ya. Jadi sebenarnya kebijakan ini menurut saya ada positif, ada ya, negatifnya. Tetapi kalau di pasar modal harusnya netral ya. ya, Artinya pelaku pasar ini kita yakin paham sekali tentang ini. Tidak ada perubahan nilai dari mata uang, cuma metode penulisannya aja yang berbeda gitu. Dan harusnya investor asing juga menyadari hal ini. Tidak ada perubahan pada kebijakan, tidak ada perubahan nilai pada nilai tukar rupiah gitu. Jadi harusnya tidak ada pengaruh ke buy and sell asing di pasar kita. Memang baik, kalau baik. kita lihat aliran dana asing keluar dari pasar kita itu kan udah mulai dari Februari ya, Ya, tahun awal tahun ya, karena waktu itu MSCI, Morgan Stanley itu mendowngrade Indonesia ya dari equal weight ke underweight. Dari sana memang kita melihat dana itu keluar dari weight kita yang sekarang 1,5 ya, 1,3, 1,5 weight kita di indeks MSCI Asia tanpa Jepang itu weight kita dikurangin karena di direkomendasikan underweight bukan equal weight dengan weight yang diberikan oleh MSCI. baik, baik. Anda melihat terhadap market sendiri efeknya cenderung netral, tidak punya dampak yang terlalu signifikan. Baik, Pak Hanskui, kita masih akan bahas katalis lainnya juga termasuk dengan saham-saham pilihan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Pass.